Hai, jumpa lagi dengan Maya Alif dan video kali ini adalah part 2-nya untuk tutorial makeup pemula untuk basic makeup. Jadi untuk nonton video ini jangan lupa nonton part satunya dulu baru pindah ke video ini, ke part ini. Oke, keep watching. Jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng dan like video ini. Oke, kita mulai aja tutorialnya basic makeup untuk daily makeup atau makeup sehari-hari ya. Hal pertama yang harus kita pastiin sebelum kita makeup adalah muka kita harus dalam keadaan bersih. Begitu pula tangan kita, supaya nggak jerawatan ya, Mam. Kemudian yang kita cek adalah alis. Kalau ada bulu-bulu kecil yang di bawah sini nih, itu kan nanti bisa mengganggu sama pola yang kita bikin. Mendingan dirapihin aja sedikit, dicukur sedikit dengan pisau cukur ini. Kalau sudah rapi, kita udah mulai bisa untuk makeup. Oke, untuk step pertama adalah base moisturizer. Ini wajib ya, pakai skincare yang biasa kita pakai aja, Mam, yang ada di rumah, yang biasa kita pakai, yang ada sunscreennya, yang ada SPF-nya. Karena kalau sudah ada SPF-nya, kita tidak perlu memakai dua produk. Tapi bisa aja sih pelembab dan sunscreen bisa aja. Tapi saya memilih yang sudah ada SPF-nya, jadi saya tidak perlu memakai yang sunscreen. Ini pakai tangan aja supaya dia cepat meresap ya, Mam. Saya kalau pakai moisturizer itu sampai leher, karena leher ini kan juga suka kena matahari ya, jadi saya pakai ini sampai sini. Oke, sudah agak kering. Kemudian step selanjutnya adalah primer. Ini yang saya pakai. Tapi buat yang tidak punya primer nggak apa-apa, bisa di skip. Tapi kalau saya biasanya pakai karena saya ingin melindungi kulit muka saya yang alergian. Jadi takutnya kena kosmetik yang banyak itu malah lebih bikin alergi. Jadi saya lindungi dengan primer ini. Primer itu lebih baik pakai tangan, pakai ini. Sedikit aja. Oke, sudah rata primernya. Step selanjutnya adalah foundation. Bisa cushion, bisa foundation. Cuma saya biasa pakainya foundation. Saya biasa pakai ini Infallible. Ini dari L'Oreal. Saya cocok. Dan ini oksidasinya nggak terlalu banyak ya. Jadi walaupun kita udah sampai belasan jam, warnanya tidak gitu berubah. Ini kalau untuk foundation kita bisa pakai tangan untuk taruh di muka, atau bisa juga kita pakai kuas dulu. Kalau yang punya kuas pakai kuas. Tapi kalau nggak ada, pakai tangan atau langsung pakai beauty blender juga bisa. Untuk beauty blendernya jangan lupa ini dibasahi air dulu. Supaya nanti foundationnya lebih merata ya. Oke, sudah rata. Untuk yang tidak berhijab, bagian kuping juga ikut dikasih dari sisaan beauty blender ini ya, ke kuping, biar nanti warnanya tidak terlalu beda dengan warna muka. Sisaannya aja, tidak perlu ngambil yang baru. Dan di bagian leher sampai sini. Oke, setelah foundation kita pindah ke concealer. Concealer ini dipakai di daerah T, yaitu di bawah mata dan dahi, ke hidung, ke bawah. Tapi itu sedikit-sedikit aja. Yang utama adalah yang di bawah mata. Kita bisa bentuk seperti ini. Kemudian
seperti ini. Dan kita ratakan dengan beauty blender. Oke, setelah rata concealernya, kita masuk ke bedak ya. Untuk bedak itu ada dua macam, bedak tabur saya pakai makeover, dan untuk bedak padatnya saya pakai L'Oreal Infallible. Kalau mampu hanya punya salah satu dari bedak tabur atau bedak padat, itu bisa nggak apa-apa, tapi diaplikasikannya 2 kali ya. Jadi pertama kita pakai brush supaya dia ngeset sama foundation dan concealernya, kemudian diulangi lagi stepnya dengan puff yang ada di dalamnya. Kan biasanya dapat puffnya, nah pakai itu. Jadi awalnya pakai brush dulu. Kita tuang aja secukupnya. Oke, kalau sudah rata, jangan lupa di bagian leher juga dikasih sedikit ya sisa-sisa yang menempel di brush. Karena kalau bedak tabur kan ringan, jadi nggak apa-apa dikasih ke leher. Jangan lupa kuping. Kemudian kita sapukan lagi untuk membuang partikel-partikel yang masih tersisa di muka kita. Oke, lanjut ke bedak padat. Kita ngesetnya awalnya selalu yang di bawah mata. Ini di tap-tap aja ya, Mam, jangan diseret. Jadi di tap-tap aja sampai rata. Oke, kalau sudah ngeset seperti ini, jangan lupa ya, di bagian sela-sela hidung itu berlaku untuk semua complexion. Jadi jangan lupa yang di bawah hidung ini harus benar-benar rata. Dari mulai foundation, kemudian bedak tabur, dan bedak padat itu harus rata. Takutnya kalau nggak rata di bagian sini bisa ngekerek ya. Buat mam yang mungkin jerawatan atau ada flek-flek, ada spot-spot, itu pada saat pakai concealer itu bisa ya di total aja di bagian yang hitam-hitam, kemudian diratakan dengan beauty blender. Setelah selesai bedak padat, kita hilangkan lagi partikel-partikel tersisa dengan brush. Oke, sekarang lanjut ke bagian mata dan alis. Kalau saya masuk ke tim yang mata dulu baru alis, tapi ada juga yang kerjain alis dulu baru mata. Untuk eyeshadow, saya suka sekali dengan produk L'Oreal ini karena semua warnanya saya bisa pakai untuk sehari-hari. Ini yang biasa saya bawa kemana-mana. Jadi warnanya emang semua kepake buat saya. Kadang saya pakai untuk eyeshadow pun, untuk blush on pun pakai ini, pakai yang warna peach ini. Dan untuk shading saya pakai yang bagian bawah yang coklat ini. Oke, untuk warna dasar saya pakai warna yang ini. Sedikit aja, hanya untuk base aja. Tapi saya lebih menekankan ke warna coklatnya ya. Ini warna netral yang cocok untuk dipakai untuk sehari-hari. Untuk bagian luar mata itu saya pakai warna natural. Jadi warna netral, kalau nggak coklat, kalau saya pakai ungu tua. Karena ungu tua ini warnanya kalau sudah sampai ke mata itu sedikit sama ya dengan antara coklat dan hitam.
Kita blend-blend terus pokoknya deh sampai uh, warnanya rata. Kalau udah semakin terbiasa ini semakin cepet ngelakuinnya, tapi kalau awal-awal emang agak lama ya. Kemudian bagian bawah mata itu saya pakai brush untuk detail ya. Nah, seperti ini. Itu saya pakai warna coklat yang kadang saya pakai buat shading, itu ada di bagian bawah. Ini bikin kelihatan kan bedanya. Jadi yang dipakaikan di bagian bawah itu matanya terlihat lebih melebar, lebih besar. Tapi ingat ya, Mam, ini jangan sampai ngeblok. Jadi terus di blend-blend aja supaya dia nggak terlalu ngeblok. Jadi agak membaur dengan warna warna complexion kita. Oke, kalau sudah seperti ini, mata sudah kelar ya. Tapi kalau saya selalu menambahkan warna transisi supaya kelihatan lebih segar, kelihatan lebih sedikit awet muda gitu. Jadi saya tambahkan warna transisi sedikit. Itu saya pakai warna yang tadi saya bilang, warna peach tadi. Ini. Itu saya pakaikan dari belakang sini, tidak sampai seluruhnya, tapi di bagian ujung mata aja. Ini di blend aja menuju tengah sambil diputar-putar dan ke bagian bawah mata. Sudah terlihat bedanya kan, Mam? Oh ya, untuk pemula biasanya kalau ngambil eyeshadow kadang ada berjatuhan ke bawah mata ya. Tadi saya sedikit lupa kasih tips ya. Jadi kalau misalkan kita takut eyeshadow itu akan jatuh ke bawah mata, itu kita bisa menambahkan bedak tabur di bawah mata sedikit saja. Jadi ini sebagai seal. Jadi kalau ada partikel eyeshadow yang jatuh, itu jatuhnya ke bedak. Nanti bedak ini kita sapuin lagi kalau bagian mata udah selesai. Habis ngambil eyeshadow jangan lupa supaya partikel-partikel yang terlalu banyak itu bisa keluar dulu, terus pada saat dipakaikan ke mata itu jadi tidak jatuh ke bawah mata. Oke, eyeshadow selesai seperti ini. Bisa dilihat eyeshadow pertama yang kita pakai itu yang untuk base pemakaian eyeshadow itu warnanya sudah hilang ya, sudah bercampur dengan warna ungu tua dan warna transisi yang saya tambahkan. Jadi yang seperti ini. Kalau sudah ini kita lanjut ke eyeliner. Oke, untuk eyeliner saya pakai yang spidol dan yang pensil. Kalau misalkan Mam cuma punyanya salah satu aja nggak apa-apa. Tapi spidol ini lebih mudah untuk dipakai karena lebih mudah ngebentuknya. Jadi caranya adalah ditarik dari bagian terluar mata menuju ke bagian dalam. Lalu dikatakan saja, harus dipastikan ini warnanya terisi ya sampai bagian bawah, karena kalau misalkan tidak terisi hitam itu nanti jadinya jelek. Jadi kayak ada hitamnya tuh nggak nyambung ke bola mata gitu loh. Kalau saya selalu koreksi dengan
eyeliner yang bentuk pensil ini di bagian bawah mata. Sudah tidak ada jeda, lanjut ke mata satunya. Oke, eyeliner selesai. Lanjut ke maskara. Untuk makeup sehari-hari ini saya tidak memakai bulu mata. Nanti untuk tutorial selanjutnya untuk makeup ke pesta baru pakai bulu mata. Jadi kita jepit aja dulu pakai penjepit bulu mata. Kalau saya kadang menghilangkan step ini karena saya memakai Lash Paradise dari L'Oreal yang ini, dan menurut saya ini efeknya sudah seperti pakai penjepit bulu mata. Tapi boleh yang punya penjepit bulu mata boleh dijepit dulu bulu matanya. Oke, kalau sudah dijepit bulu matanya, kita pakai maskara. Ini jangan lupa ya, jadi bagian ujungnya itu dihilangkan dulu karena kadang dia bleber pas kita pakai. Oke, mata sudah selesai. Sekarang kita pindah ke alis. Konon nih katanya bikin alis paling susah ya. Tapi nggak juga ah, setelah beberapa kali latihan pasti udah bisa deh bikin alis yang bagus. Kalau untuk alis seperti saya mungkin udah lebih gampang ya untuk dibentuk. Tapi kalau misalkan alisnya lebih tipis dari ini, kita bentuk aja dari yang di bagian bawah rambutnya menuju keluar. Ini dibikin agak naik, kemudian turun. Itu kita nggak bentuk bagian bawahnya dulu ya. Bagian base-nya dibentuk seperti ini. Untuk bagian atas, sebisa mungkin tidak perlu sampai depan. Aduh, saya kecoret. Tidak perlu sampai depan, kita mulai saja dari sini. Di bagian sini ya. Menuju ke belakang. Ketemu dengan titik yang tadi. Jadi seperti ini. Kalau sudah dapat bentuk ini, tinggal kita isi aja. Boleh pakai pensil, boleh pakai brokit. Kalau pakai brokit, kita boleh campur warna coklat muda dan coklat tuanya. Campur saja. Terus kita isi warna yang kurang. Biasanya disisir dulu sebelum dibentuk. Tapi kalau saya lebih suka membentuk dulu, baru saya menyisir. Jadi kalau punya seperti ini saya pakai bekasan sih sebenarnya. Ini bisa kita sisir karena kalau saya setelah mengisi warna itu saya nyisirnya sekalian ngeblend warna dari brokitnya atau dari pensil alisnya. Ini alisnya dibikin natural aja karena ini untuk kegiatan sehari-hari, bukan untuk ke pesta, jadi dibikin natural aja.
Oke, alis sudah selesai. Usahakan keduanya simetris. Dan sekarang kita masuk ke contouring dan blush on. Untuk contouring dan blush on, saya memakai paletnya Makeover karena di sini sudah lengkap, sudah ada untuk contour dan untuk blush on-nya. Tapi kalau saya lagi ngerias pengantin, saya lebih suka pakai NYX yang ini. Kebetulan sudah habis, jadi ini kontur yang coklat sekali di bagian bawah karena sudah habis, sudah saya bersihkan. Tapi ini sudah ada highlighternya dan ada kontur mudanya. Jadi kontur muda, kontur tua, dan highlighter. Saya biasanya pakai ketiga ini untuk pengantin. Tapi kalau untuk sehari-hari, saya prefer pakai Makeover ini, atau saya kalau pergi kemana-mana belum makeup, kemudian makeup di jalan, karena kalau bawa ini kan terlalu besar ya, jadi saya pakai eyeshadow ini. Jadi untuk kontur saya pakai bagian bawah, dan untuk highlighter saya pakai yang bagian atas. Untuk blush on saya pakai yang warna tengah ini, yang peach. Ini kalau saya lagi kepepet di jalan, contouring saya pakai ini. Tapi kalau saya dandan di rumah, saya pakai palet Makeover ini. Oke, untuk kontur itu pakai angle brush yang seperti ini. Tapi kalau tidak ada, boleh pakai powder brush, tapi kita jepit seperti ini. Jadi bentuknya pipih, biar sama kayak kontur brush ini. Jadi dijepit aja. Jepit aja gini. Oke, masuk ke kontur pipi. Saya pakai yang tua, yang ini. Untuk cara pakainya, kalau kita ingin muka kita kelihatan lebih panjang, itu mulai dari bagian atas ini menuju ke mulut, sisakan 1 cm. Tapi kalau mukanya sudah panjang, jadi supaya kelihatan sedikit agak lebih pendek, itu nariknya dari tengah kuping yang ini. Tengah kuping ini menuju ke mulut, sisakan 1 cm. Boleh diginin supaya kelihatan. Tuh, kelihatan kan garisnya? Jadi ngikutin garis ini aja. Kalau saya ingin kelihatan lebih tirus, lebih panjang, jadi saya nariknya yang dari atas telinga. Juga jangan lupa di bagian dahi kita sapukan, terus disapukan ke arah luar. Untuk muka yang kotak atau bukan dalam keadaan lonjong, fungsi shading adalah mendapatkan bentuk muka sempurna, yaitu bentuk muka bulat telur yang lonjong ya. Jadi kalau misalkan bentuk kotak, di bagian dahi sini itu ditutup dengan shading supaya jadi kelihatan lonjong. Jadi di bagian sini kita sapu-sapukan aja. Biar kelihatan lebih tirus, kelihatan beda. Kemudian pipi setelah selesai, kita pindah ke rahang. Ini jangan langsung ngeblok ya, jadi kayak ngambang, terus disapukan ke bagian rahang. Buat yang punya double chin seperti saya, boleh disapukan tipis aja, jangan terlalu ngeblok, harus di blending. Oke, sudah kelihatan bedanya? Saya lanjut ke bagian kanan ya. Oke, kontur pipi dan rahang sudah selesai. Sekarang kita pindah ke hidung. Untuk kontur hidung itu kita pakai sama angle brush tapi yang lebih kecil. Seperti ini. Ini masih pakai kontur yang sama dengan yang tadi kita pakai di pipi ya.
Ini ditarik dari bagian atas ke bawah. Usahakan eh, jangan bergelombang ya, usahakan rata dan lurus. Agak ngambang. Setelah terbentuk garis seperti ini, baru kita blend ke bawah. Oke, selesai untuk shading hidung. Ini jangan sampai ngeblok ya. Jadi kalau masih terlihat garisnya itu harus dibaur lagi, di blending lagi, biar nggak kelihatan ngeblok. Oke, sekarang lanjut ke blush on. Ini brushnya. Kalau tidak punya brush untuk blush on, boleh pakai yang buat powder brush ya, yang seperti ini. Tapi jangan lupa dibersihin dulu. Ini di sini saya pengen pakai warna yang peach dicampur dengan yang muda. Saya pakainya itu sampai ke agak atas sedikit supaya kelihatan lebih cerah aja, lebih segar. Jadi saya pakainya sampai ke bagian sini. Oke, selesai blush on, kita lanjut ke highlighter. Kalau untuk daily makeup sebenarnya tidak perlu terlalu banyak highlighter ya, tapi kita bisa pakaiin di tulang pipi. Pakai tangan aja, menuju ke atas. Saya pakai highlighter yang dari NYX yang ini. Sedikit aja makainya supaya kelihatan ada mengkilat-mengkilat, warna mengkilat gitu. Ini di tulang pipi ya, tuh, sampai ke tulang yang ada di mata, di bagian pinggir. Kita bisa tambahkan juga di bagian bibir, atas bibir, bagian bawah sini, dan juga bagian cuping hidung. Sedikit aja, karena ini untuk makeup, daily makeup. Dan untuk yang di atas eyeshadow dan di bagian dalam, kita bisa pakai eyeshadow yang warna paling muda. Ini di sini saya pakai yang paling atas. Boleh pakai jari aja, atau kalau misalkan punya ada brushnya, kita bisa pakai brushnya bagian dalam mata sini. Dan bagian tulang alis. Oke, contouring, blush on sudah kelar, masuk ke finishing. Lipstick dan setting spray. Untuk lipstick, saya biasanya memakai warna yang natural. Saya pakai dari Maybelline, yang seperti ini. Ini warnanya bisa tahan seharian, dan warnanya tidak terlalu merah. Kalau mam yang memiliki bibir bagian atas
sedikit tipis kayak saya, itu boleh ditambahkan sedikit, tapi jangan terlalu banyak ya, takutnya malah kelihatan kayak jeding gitu. Jadi tambah sedikit aja, ditambahkan sedikit. Oke, sudah selesai. Dan kita lanjut ke setting spray. Ini kalau nggak punya, di skip aja stepnya. Tapi kalau punya, boleh dipakai. Kalau beli, sesuaikan dengan keadaan kulit kita ya. Jadi kalau berminyak, lebih baik pakai yang matte. Kalau yang kering, lebih baik pakai yang dewy. Tapi kalau berminyak pengen pakai dewy sekali-kali sih nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau berminyak itu pakai yang matte. Jadi disemprot aja. Ini saya pakai produknya BYS dari NYX. Ini hampir sama ya. Jadi dia kayak sister company gitu. Dan juga saya ada L'Oreal juga yang infallible. Ini setting spraynya. Setting spray ini gunanya juga supaya makeup kita awet. Oke, sudah selesai tutorialnya. Untuk kritik dan saran boleh taruh di kolom komen ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Nantikan video tutorial selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, klik tanda lonceng, dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.